Assalamualaikum Pak Uce. Waalaikumsalam, Bu Rita. Iya, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Seperti Alhamdulillah. biasanya ya, rutinitas sehari-hari mengajar dan juga belajar, insya Allah. Oke, alhamdulillah. Terus semangat belajar terus ya Pak ya. Amin. Ah, oke, cuman saya dengar sepertinya Ustadz Uce ini lagi ada yang gelisah terlihatnya, Eh, ya. iya, Gimana? jadi apa namanya? Alhamdulillah ya, kita punya waktu untuk bertemu ya. Sebenarnya saya Mm-mm. ingin membicarakan satu hal. Oke, membicarakan satu hal terkait mungkin bisa jadi ini sebuah permasalahan gitu ya. Mm-mm. Jadi terkait fenomena modul ajar sebenarnya. Jadi di Oke. kami kebetulan ada satu kebijakan yang sudah tersistem begitu menggunakan aplikasi di mana para pegawai atau para guru itu diharuskan untuk membuat modul ajar setiap bulannya yang itu menjadi penilaian kinerja. Nah, di lapangan yang terjadi adalah modul ajar yang dibuat dan dikumpulkan oleh teman-teman ini semata-mata hanya untuk memenuhi tagihan ya, atau bisa dikatakan ya hanya dilihat secara kuantitas saja karena setiap bulan itu kita harus mengumpulkan empat modul ajar, 4 video pembelajaran dan 4 media pembelajaran ya. Sehingga fokusnya hanya pada kuantitas ya, tapi tidak pada kualitas dan itu membuat ya saya agak mikir gitu ya. Kok seperti ini gitu ya. Oke. Iya, Pak Uce, tapi terobosan yang menarik ya dari sekolah itu maksudnya memfasilitasi Bapak Ibu guru untuk berkembang, membuat modul ajar ya. Cuman kegelisahan jenengan modul ajarnya ini masih di taraf kuantitas ya, belum ke kualitas. Oke, oke. Ya karena lebih ke karena motivasinya tagihan gitu loh, Bu. Oke, jadi isinya belum belum terpenuhi kualitasnya, ngerti nggih? Menurut saya begitu. Oke, kalau dari Pak Uj itu menurut jenengan bagaimana deskripsi modul ajar yang berkualitas itu seharusnya? Iya, jadi modul ajar yang berkualitas sekali lagi kita harus mengacu pada kurikulum yang kita terapkan ya. Jadi kalau kurikulum yang kita terapkan adalah kurikulum merdeka, maka tentunya modul ajar yang dibuat itu harus ada rambu-rambu ya, rambu-rambu kurikulum merdeka di sana. Kalau kita mengenal pembelajaran berdiferensiasi misalnya, itu masuk dalam satu hal yang harus ada dalam penerapan kurikulum merdeka, maka setidaknya modul ajar yang dibuat itu harus ada standarisasi minimal ya. Hmm. Kayak tujuan pembelajaran, kemudian di situ ada proses kegiatan yang berdiferensiasi Hmm. ya, dan sebagainya, entah itu diferensiasi produk, konten ataupun proses, tentunya itu harus ada. Karena kita kan di kelas 78 ya di sekolah kita itu sudah menggunakan istilah modul ajar atau menggunakan kurikulum merdeka sehingga istilahnya modul ajar. Jadi ya harus sesuai begitu menurut saya. Oke, jadi itu tadi modul ajar yang berkualitas. Nah, berarti menurut jenengan modul ajar yang dibuat ustadz ustadzanya itu kan berarti ada belum kurang kualitasnya. Nah, mungkin bisa jenengan sampaikan kira-kira di poin mana yang letak kekurang kualitasannya dan kira-kira apa yang disebabkan Oke. adanya ketidakkualitas. Um, Modul ajar yang dibuat itu karena tadi ya satu terkait motivasi untuk memenuhi tagihan sehingga apa yang dituangkan di situ itu tidak dipahami seutuhnya begitu ya bahwa modul ajar itu penting untuk pembelajaran anak-anak. Jadi
mekanisme amati tiru dan modifikasinya itu kurang. Hmm. Itu ya RPP lama, kemudian diajarkan kembali tanpa adanya modifikasi, hanya tanggalnya yang dirubah, judulnya yang dirubah, itu rata-rata yang terjadi seperti itu. Oh, jadi masih Bapak Ibu gurunya masih tahap copy paste saja, nggih. Nah, Jadi betul. oke. Eh, berarti dari situ tadi memang ada kekurang kualitasan yang terjadi dari Bapak Ibu guru. Nah, itu kan salah faktor dari Bapak Ibu guru. Tapi kalau misalnya dari tadi kan ada faktor lain mungkin untuk kekurang berkualitasannya menurut Ya, jenengan menurut saya faktor lain itu kalau dirasa-rasa ya mungkin dari sistem ya. Karena dari ini kan sistemnya. sistemnya kan mengumpulkan, kemudian ada admin yang mengapprove Hmm. RPP itu, dan yang ada sekarang bahwa admin yang approve, yang bagian atau diamanai untuk approve itu eh, saya tidak mengatakan tidak kompeten ya, tapi memang beliau ini statusnya adalah seorang admin atau mungkin operator sekolah yang Hmm. keseharian beliau tidak terlibat dalam situasi proses belajar mengajar sebagai seorang guru begitu. Oke. Oke. Berarti mm, eh, menurut jenengan adminnya itu harus seperti apa? Nah, Apakah ya? karena kan ini modul ajar ya, yang dinilai Ya. itu atau yang di-approve itu kan satu modul ajar, maka setidak-tidaknya yang menjadi admin ya, seminimal-minimalnya itu ya orang yang ditunjuk di situ harus tahu ya, harus tahu atau bahkan mungkin seorang praktisi pendidikan, dalam hal ini seorang guru yang mengajar di kelas ya, sehingga dia punya kompetensi untuk menilai RPP atau modul ajar yang dikumpulkan oleh teman-teman yang lain gitu. Oke, berarti setidaknya paham lah ya, apa namanya modul ajar yang minimal yang jenengan tadi kriteria apa yang harus dituangkan di situ itu tahu gitu nggih. Jadi tidak hanya sekedar mengumpulkan kemudian dengan jumlah banyak kemudian di-approve ngaten nggih. Iya, betul. Oke, jadi kalau saya tarik dari sini ada dua hal Pak Uji. Jadi yang pertama tadi dari segi gurunya, nggih dari segi gurunya itu memang kurang adanya keinginan untuk memodifikasi disesuaikan dengan mungkin kebutuhan peserta didik. Jadi hanya sebatas untuk copy paste saja. Dan yang kedua dari segi adminnya, Iya. ya, oke. Dan sekarang dari itu kejadian itu tadi, apa rencana Pak Uji selanjutnya? Jadi ini kan fenomena yang saya temui ya di Mm-mm. sekolah, dan mungkin juga eh, belum ada teman-teman lain yang memiliki pemikiran yang sama seperti saya, atau mungkin sudah ada tapi saya nggak tahu gitu ya. Yang pertama mungkin yang bisa saya lakukan ya berbagi atau sharing pengalaman ini, sharing case ini dengan rekan-rekan ya. Apakah benar yang dirasakan teman-teman juga seperti itu ya. Yang kedua mungkin kita bisa melaporkan ya, artinya melaporkan temuan ataupun melaporkan evaluasi kita kepada pihak-pihak yang berwenang, dalam hal ini kepala sekolah tentunya sebagai penghubung kita dengan bagian SDM yang mempunyai konsep ini gitu ya. Sampaikan ya bahwa ada yang harus diperbaiki dari proses atau dari sistem yang sudah berjalan. Oke. Itu yang saya pikirkan ya, baru dua. Ya, dari kegiatan rencana yang jenengan ingin lakukan tadi, siapa kira-kira yang dapat membantu jenengan agar melancarkan rencana tadi? Jadi yang dapat membantu yang paling sentral tentunya kepala sekolah ya, karena beliau adalah pihak yang berwenang dan memiliki kepentingan juga di bab ini ya.
Kemudian yang kedua mungkin yang agak jauh, yang bisa saya pengaruhi agak jauh, itu mungkin manajemen ya, atau bagian SDM gitu ya. Tapi tentunya kan kita harus melalui kepala sekolah dulu. Betul. Gitu sih saya kira. Oke. Oke, berarti ini dalam waktu dekat ini, Pak Uci, rencana apa namanya? Kapan kira-kira targetnya ketemu kepala sekolah atau sampai menemui manajemen? Kira-kira kapan untuk melaksanakannya? Jadi kalau di sekolah kami, Bu Rita, itu kan eh, rapat kepala sekolah dengan manajemen itu kan hari Jumat ya. Sehingga mungkin maksimal hari Kamis saya harus sudah menyampaikan ini ke kepala sekolah. Oke, siap Pak Uci. Gimana perasaannya Pak Uci? Ya Apakah cukup, optimis cukup akan dilakukan? lega ya, dan insya Allah cukup optimis ya, karena tadi sudah dibantu oleh Bu Rita juga untuk menganalisis kira-kira faktornya apa sih kok saya muncul keresahan ya. Kemudian ternyata solusinya sebenarnya simpel ya, kita harus ngomong ya, berkomunikasi dengan kepala sekolah tentang hal ini supaya tersampaikan apa yang menjadi evaluasi kita terhadap sistem upload atau approving RPP modul ajar para guru. Oke, terima kasih. Kira-kira saya kapan bisa dikabari Pak Uci untuk updatean hasil dari perbincangan dengan kepala sekolah? Ya tentu mungkin hari Jumat itu kan beliaunya Ketemu. ketemu dengan manajemen, dan mungkin saya bisa menanyakannya di pekan berikutnya di hari Senin ya. Oke, kita ketemu lagi hari Senin ya Pak Uci. Saya Oke, ingin mendengarkan apa namanya hasil yang solusi terbaik dari kepala sekolah. siap, luar Oke, biasa. terima kasih Pak Uci. Semoga diberi kelancaran dan kemudahan. Sama-sama Bu Rita. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Keren, 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 luar biasa. Seperti itu kah? Yang terakhir tadi Kurang ya? poinnya sangat dapat menurut saya, karena ada rencana tindak lanjut ya, yang jenengan tambahkan di situ. Yang ditanggung jawab. Ah, Oke, kapan, yang di kalau sudah selesai hasilnya mau dilaporkan kapan. Nah, itu keren. ya. Oke, terima kasih. Apakah ini langsung dilanjutkan? Boleh, 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 boleh. Oke. Ini Saya tak suaranya mic saya. Assalamualaikum Bu Rita. Waalaikumsalam Pak Uji. Bagaimana kabarnya hari ini? Kabarnya baik, tapi agak sedikit gelisah sih Pak Uji. Wah, ini terlihat ini dari Iya, wajahnya Bu Rita sepertinya ya. iya Pak Uji. Lagi tidak semangat ini Pak Uji. Ada mungkin yang bisa kita bicarakan kenapa Bu Rita tidak semangat hari ini, tidak seperti biasanya. Iya. Terima kasih Pak Uji. Mungkin waktunya bisa sharing. Jadi gini Pak Uji, saya ini merasa bosan dan sekarang mungkin lagi titik jenuh ya. Jadi saya tuh mengajar itu sekarang kok rasanya masuk di kelas itu beda kayak yang sebelum-sebelumnya. Jadi saya itu 1 atau 2 hari sebelumnya itu selalu memikirkan, nanti kira-kira saya ngajarnya bagaimana ya? Terus kemudian soal pemantiknya apa ya? Terus kemudian nanti kira-kira anak-anak, kegiatan menariknya nanti dibuat seperti apa, gitu. Dulu itu saya memikirkan 1 sampai 2 hari. Tapi sekarang itu, saya datang di kelas itu tanpa ada persiapan. Jadi saya masuk di kelas, sampai saya bertanya ke anak-anak, "Anak-anak, kita kemarin pertemuan sebelumnya kita bahas apa ya?" Gitu. Sampai di titik saya, hilang ingatan, pekan lalu itu kita Masya bahas di apa. Allah, gitu ya. Jadi itu kayak saya merasa di titik kejenuhan mungkin. Oke, baik. Iya, Jadi jenuh yang titik terendah begitu ya. Jangan iya. jangan Enggak sampai serendah jangan mungkin sampai ya, Bu Rita ya.
Iya, Bapak. Jadi apa yang Bu Rita sampaikan tadi terkait kebosanan dan titik terendah, kemudian sampai berefek pada hilang ingatan begitu ya di satu kelas untuk pelajaran yang lalu itu sudah nggak terkonsep sama sekali begitu ya. Kira-kira untuk percakapan kita selama 20 menit ke depan ya, goal apa yang akan kita capai ya dari persoalan yang sudah Bu Rita sampaikan tadi, kira-kira selama 20 menit ke depan kita bisa apa? Pastinya saya mendapatkan ide-ide baru, mungkin dari percakapan kita atau mungkin nanti dari solusi yang jenengan berikan, itu saya mendapatkan ide-ide baru, motivasi apa atau mungkin metode apa yang bisa saya lakukan saat saya terapkan di pembelajaran agar untuk meningkatkan motivasi, terutama motivasi saya dalam mengajar. Itu Pak Uci. Oke, baik. Tadi dikatakan bahwa Bu Rita sedang pada titik yang bosan. Jadi menurut Bu Rita ya, menurut Bu Rita itu bosannya itu sampai seperti apa sih, kalau level kebosanan itu mungkin Bu Rita di level keberapa? Ini taraf skala 1 sampai 10 ya, Pak, ya? Ya, skala 1 sampai 10. Taraf kebosanannya itu ini menurun berarti kan ya? Ya, Menurun kan ya? Kalau tidak bosan kan 1, kalau bosan 10 ya, Pak? Lagi di taraf 8 lah. taraf 8 Agak ya bosan. iya, agak bosannya ini agak lebih sangat bosan gitu. Oh, begitu. Ya. Oke, baik. Tadi kan tujuan dari percakapan ini bahwa kita coba supaya ada insight-insight baru, solusi-solusi baru yang bisa Bu Rita ambil, ya langkah-langkah yang Bu Rita ambil supaya bosan itu menjadi tidak bosan gitu ya. Naiknya ke level berapa yang Bu Rita inginkan? Pengennya saya ke level 3. Oke, Langsung melejit. ya, berarti ada 5 step ya, 5 tahap 5 step. Ya. kita ini. Baik, kembali lagi ke bosan tadi ya Bu Rita. Mungkin Bu Rita bisa menjelaskan ya ke saya di sini, kira-kira apa penyebab Bu Rita itu sampai merasa bosan yang sampai level 8 tadi itu, penyebabnya apa sih gitu? Ya, penyebabnya banyak sih, Pak. Kalau dari faktor anak-anak, itu anak-anak sekarang, ya ini saya tidak tahu ya, anak-anak sekarang itu beda sama anak-anak sebelumnya. Anak-anak sekarang itu lebih informasi itu maksudnya kalau anak dulu itu diajak berproses itu masih mau gitu. Kalau anak sekarang tuh, "Alah sudahlah Us, langsung aja lo Us," gitu. Pengen instan Jadi gitu ya mungkin? pengennya instan gitu anak-anak sekarang. Jadi kayak diajak, apa namanya, mengamati sesuatu, apa itu, kalau dulu kan mencari rumus gitu ya, anak-anak itu sekarang rumusnya aja langsung luus gitu. Nah, pengennya dari kita kan mengajak anak-anak, "Ayo, bangun pengetahuanmu sendiri," gitu. Tapi ya itu dari segi anak-anak, sudah ada penolakan itu. Itu yang pertama. Terus kemudian yang kedua, mungkin dari segi pribadi saya, Bapak. Jadi karena tugas tambahan yang diberikan itu menyita waktu saya untuk mempersiapkan pembelajaran, gitu Bapak. Jadi, numpuk tugasnya, jadi akhirnya fokusnya mengurangi fokus saya ketika mengajar. Oke, It baik. Tadi Bu Rita mengatakan ada 2 hal ya, 2 hal yang saya catat di sini, bahwa kebosanan ini terjadi ada 2 faktor. Faktor pertama dari anak-anak yang pengennya generasi sekarang instan. instan-instan aja, ya nggak usah berbelit-belit begitu. Yang kedua, ada tambahan tugas yang itu menyita waktu Bu Rita sehingga Bu Rita itu tidak bisa menyediakan waktu khusus untuk mempersiapkan proses pra pembelajaran. Betul seperti itu ya Bu Rita? Betul, betul Bapak. Oke, baik. Jadi selama ini kalau dari Bu Rita sendiri ya, sudah pernah melakukan apa dalam menghadapi 2 persoalan tersebut? Apa yang sudah Bu Rita pernah lakukan?
Ya. Yang pernah saya lakukan itu, saya memang karena kan anak-anak diminta agak bosan ya, saya nge-switch ke mengajak anak-anak untuk bermain langsung. Jadi mengajak anak-anak, apa namanya, kuis, saya itu biasanya pakai Quizizz, Pak. Jadi anak-anak kalau pakai Quizizz itu kan lomba ya, lomba ini kan ada poinnya, kemudian banyak gambar-gambarnya, itu anak-anak itu suka. Gitu. Jadi saya, pernah anak-anak itu pakai Quizizz itu, terus kemudian untuk yang masalah pribadi, itu saya pernah, eee, memikirkan, gimana ya, apakah saya butuh teman untuk menyelesaikan tugas saya? Nah, itu loh, Pak. Oke, baik. Berarti Bu Rita dalam hal ini sudah pernah melakukan something begitu ya. Dan Mhm, untuk yang pertama itu terkait bermain ya, menggunakan Quizizz dalam proses pembelajaran, itu Bu Rita dampaknya seperti apa kira-kira kepada anak-anak gitu? iya. Dampaknya ke anak-anak, bagi anak-anak yang tidak bisa, pasti kan, "Us, tadi gimana caranya, Us?" Gitu. Apa namanya, "Ayo, Us, dibahas, Us, caranya, Us." Nah, jadi anak-anak akhirnya saya mengajari mereka prosesnya, gitu. Nah, itu jadi salah satu, apa namanya, anak-anak harus tahu proses, gitu. Jadi tidak hanya asal jawab saja, seperti itu. Baik. Oke, jadi kan sudah ada beberapa cara ya sebenarnya yang sudah pernah Bu Rita lakukan sendiri. Jadi Mhm, kira-kira eh, cara yang bisa membuat anak-anak lebih antusias begitu ya supaya Bu Rita iya, sendiri tidak bosan atau low motivation iya, gitu kan ya. iya, Kira-kira tadi kan kita punya tujuan untuk meningkatkan ya motivasinya Bu Rita yang turun di angka 8 menjadi ke angka 3 gitu ya. Ada nggak cara lain supaya eh, dua apa namanya proses pembelajarannya lebih menarik lagi ya supaya Bu Rita juga nggak low motivation selain dari bermain kemudian apa namanya tadi itu masih di pikiran atau sudah dipraktekkan Bu untuk mencari kalau teman? yang bermain itu sudah saya lakukan dan memang meningkatkan. Tapi memang kalau pembelajaran kan tidak hanya bermain saja. Jadi kan memang, kita harus, pembelajaran yang aktivitas pembelajaran. Jadi mungkin untuk yang, eee, aktivitas pembelajaran yang beraneka, itu sepertinya saya butuh partner sharing. Nah, jadi saya butuh sharing sama temen serumpun saya, sama-sama guru matematika. Jadi mungkin dari sharing situ, kira-kira metode apa ya yang pernah beliau lakukan dan berhasil, dan kemudian nanti bisa saya terapkan di pembelajaran di kelas saya. Oke, untuk yang Itu loh, Pak. kedua yang sempat terpikir di benaknya Bu Rita, apakah itu sudah jadi dilakukan atau masih dalam angan-angan, Bu? Kalau yang sharing, Yang terkait menyelesaikan tugas, cari teman untuk menyelesaikan tugas. oh itu masih di angan-angan. Oke, baik. Nah, ini kan kita sudah hampir ya, Bu Rita hampir bisa menemukan solusi ya. Kira-kira rencana apa supaya apa yang sudah Bu Rita sampaikan tadi ya, itu bisa Bu Rita lakukan sehingga dapat meningkatkan level motivasinya Bu Rita di angka 8 itu naik ke level 3 begitu. Kira-kira rencana apa yang bisa Ibu lakukan? Untuk yang pertama, kalau masalah pembelajaran, itu saya rencananya itu tadi, saya, meluangkan waktu atau mencari waktu untuk bertemu dengan partner saya yang satu rumpun untuk berdiskusi masalah sharing metode pembelajaran itu. Jadi apa saja yang bisa nanti saya terapkan di pembelajaran saya. Terus kemudian untuk yang kedua, untuk masalah pembagian tugas mengajar, saya ingin menemui kepala sekolah untuk, menambah teman untuk menyelesaikan tugas saya. Oke, baik. Berarti kan di sini Bu Rita sudah punya gambaran ya, gambaran aksi yang bisa dilakukan supaya level motivasinya Bu Rita bisa naik. Yang Mmm, pertama di meluangkan waktu diskusi dengan teman sejawat, mhm, kedua adalah berkomunikasi dengan kepala sekolah ya untuk iya, tugas
tambahannya itu supaya bisa ada SDM yang membantu. Nah, betul. sekarang begini, supaya rencana ini bisa tercapai, kira-kira kita harus punya guidance waktu begitu ya, supaya lebih jelas ya target kita, supaya segera bisa naik levelnya tadi ke level 3. Kira-kira kapan Bu Rita akan melakukan dua hal ini? Kalau untuk ke teman guru, itu bisa hari ini Bapak, jadi nanti setelah pulang sekolah, saya mungkin minta waktu ke teman untuk ya 10-15 menit untuk berbincang sebentar. Tapi kalau untuk kepala sekolah, besok saya akan menemui beliau di pagi hari. Oke, untuk dua hal ini kira-kira selain dari kepala sekolah ataupun rekan sejawat, kira-kira ada orang lain nggak yang berperan juga yang akan mempengaruhi rencana-rencana Bu Rita ini? Hmm, dari komite pembelajaran. Jadi di sekolah saya kan ada komite pembelajaran. Nah, itu juga mungkin bisa saya jadikan tempat sharing juga, Bapak. Oke, baik. Gitu. Berarti bisa bisa melibatkan komite juga ya. Ya. Oke. Nah, eee, dari sini ya, kita, diskusi selama beberapa menit tadi, Bu Rita sudah berhasil mengidentifikasi masalahnya dan kemudian Bu Rita juga sudah punya rencana aksi yang akan dilakukan hari ini dan, eee, beberapa hari ke depan. Nah, mungkin bisa kita sepakati ya Bu Rita ya, supaya nanti saya juga bisa melihat progres dari Bu Rita, tentunya progres positif ya, mudah-mudahan bisa langsung naik ke level 3 bahkan level 1. Kira-kira kapan kita bisa bertemu untuk mendiskusikan ya, apa yang sudah Bu Rita lakukan, 2 hal yang sudah Bu Rita lakukan itu untuk kita ketahui progresnya bersama-sama. Oke, saya rencanakan hari ini dan besok ketemu 2 orang itu, terus kemudian di hari Seninnya saya akan mencoba mempraktekkan ke anak-anak. Jadi ketemu Pak Oje lagi, kita berbincang di hari Selasa. Oke, Jadi baik. sekaligus gimana umpan balik dari anak-anak dari metode yang sudah saya terapkan tadi. Oke, siap. Berarti ini langsung ke praktek ya. Ya, Alhamdulillah ini berarti ada 2 hal ya, kita hmm, awalnya tujuannya hanya satu, tapi alhamdulillah di sini Bu Rita pengen langsung praktek juga iya, supaya bisa tahu efeknya. Oke, luar iya. biasa sekali Bu Rita, ya. Terima kasih Alhamdulillah Bu Pak Rita Oje. juga sudah bisa menemukan solusi, mudah-mudahan, segera bisa dilakukan dan bisa, kita lihat progresnya yang luar biasa. Oke, Oke, terima kasih Bu Rita sudah ya, terima kasih Pak berjawab. Oke atas pencerahan yang diberikan. Siap. Semoga nanti tujuan atau goal yang saya kebosanan tadi sudah hilang dan akhirnya jadi kelas pembelajaran yang menarik. Amin amin amin. Terima Terima kasih kasih Pak banyak. Oce. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.